Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi sama kita iTalk. Hari ini kita kedatangan heroes yang berbeda. Ya nggak berbeda sih, sama aja. Salah satu teman rasa saudara juga, teman aku dari SMA. Lebih tepatnya kakak kelas aku. Jadi dia lebih tua. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing bersama Kak Ita. Hai. Kita akan sharing-sharing tentang kehidupannya dia, gimana dia bisa berjuang menyelesaikan setiap permasalahannya dia, pengalaman dia tentang bagaimana dia mengejar mimpinya dan dia bisa menjadi heroes di dalam kehidupannya dia. Oke, langsung aja. Gimana Kak, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Sehat, oke. Iya. Lama banget nggak ketemu? Oh enggak sih? Iya, hampir Jangan Enggak alay ya. Terakhir ketemu waktu mama meninggal. Betul. Sekarang santai lah. Dia tegang. Enggak, aku santai kok guys. Dianya aja yang tegang nih. Balik. Oke Kak, gimana kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Baik. Ipe gimana? Baik luar biasa. Gimana sih? Ya baik, luar biasa. Oh, setelah melewati. Iya. Jadi aku yang diwawancarai di interview guys. Ya, Kakak dong, kok jadi aku jadi kagok. aku lupa. Yes, oke. Aku jadi kagok. Oke, lanjut. Kak, ngobrol-ngobrol santai. Yes. Kan kita kan kenal SMA nih, tapi kan sebelum itu aku nggak tahu juga, tahu mungkin sedikit-sedikit tentang latar belakang kakak. Gitu. Kak Ita namanya Arlita Lydia Utomo. Good job. Arlita Lydia 100 buat Utomo. dia. Arlita Lydia Utomo. Kakak asli mana sih? Asli Surabaya? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Surabaya. Oh, Emang mau mana lagi? enggak. Siapa Asli tahu Surabaya dong. Surabaya. Terus aku kok ngeblank. Kan dia kan yang tegang. Enggak, aku aja memperkenalkan diri sendiri aja ya. Enggak. Wah. Asli Surabaya. Berapa bersaudara? Aku saudara 2. Berarti aku 3 bersaudara ya. Aku anak kedua. Oh, Ada kakak, ada adik. Jadi anak tengah saya. Oh, anak tengah. Papa mama asli Surabaya? Papa mama asli Surabaya. Dari kecil dari Surabaya sih. Oh, semua Surabaya? Surabaya. Cuma mama lahirnya di Surabaya, tapi sampai SMA sampai kuliah tuh baru di Purbalingga. Nah, itu loh maksudku. Tak kira Jadi kamu orang trans- Purbalingga. Oh, enggak ya? enggak. Oh, Aku asli lahir Surabaya. dari lahir aku di Surabaya. Oke, orang Surabaya. 3 bersaudara. Yes. Ya. Terus apa namanya? Kakak udah nikah ya? Kakak udah nikah, kakaknya kakak Oh maksudnya. iya. Kayak tadi. Kakaknya kakak, ya wek, Kak Cynthia. Iya. Cynthia udah nikah. Iya. Kakak kapan? Loh, pertanyaannya ya. Doakan aja ya, doakan. Iya, Doakan iya. yang terbaik buat aku. Oke. Kita doakan guys, biar tahun depan menikah. Amin. Loh, beneran tak tahun depan ya? Iya, doakan aja, doakan. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Kameranya ketawa nggak? Kalian ini ngapain sih? Ikutin cerita. SMA di Dr. Stomo. Iya kan? Dr. Stomo. Halo anak Semandors. SD di Surabaya juga. SD, SMP Surabaya. SD mana? SD Santa Maria Regina. Lupa aku sampai. Santa Maria Regina. Mana Di itu? Rungkut Aku itu. baru tahu. Daerah Oh, Rungkut. daerah Rungkut. Mm-mm. TK juga di Rungkut. TK aku TK Krisnamuti. Sekarang sudah tutup. Tua berarti. Tahun berapa, TK aku bro? ya tutup. TK aku ya tutup. Kan jarang kalau kita kalau ngobrol itu tanya TK tuh jarang pasti. Iya. Pasti tanya SD, SMP. SMP di? SMP di SMP Negeri 17. Aku dulu negeri loh. Meskipun SD ku Iya. swasta, SMP ku negeri, SMA aku swasta dan kuliahku swasta lagi. Ya nanti kita bahas juga swasta, swasta. Oh iya. Kuliah, bahas kuliah. Iya. Aku mau tanya Kak. Ya. Dulu kan SMA, lulus SMA, terus Kakak, setahu Kakak nggak langsung kuliah, mestinya kuliah kayak S1, S2 gitu loh. Kakak, iya kan? Itu di mana itu kemarin? Kemarin dulu Prisma profesional aku. itu apa itu? Kayak Jadi kayak lembaga gitulah, nggak jelas pokoknya Prisma profesional nggak usah ikut ya guys. lembaga Prisma. Iya, Iya. jadi kayak kursus kayak LP3I gitu. Jadi tujuannya untuk kerja. Tapi nyatanya aku nggak kerja dari dia.
Loh yang dulu, ini aku mau mulai bahas ke poinnya. Dulu kakak pernah kerja di Malaysia. Yap. Selama setahun ya? Enggak, 6 bulan. aja. 6 bulan. Itu juga dari Prisma itu. Iya, dari Prisma sih. Itu kan juga kerja atau beda? Itu kan kayak on training gitu kan. Di On the Malaysia. job. Kalau kerja kan selamanya kerja, tapi kalau ini kan on trainer gitulah. On the job. On train. Ya magang, intinya bahasa Jawanya itu magang, guys. Sebagai apa itu di sana? Aku sebagai entertainment. Oh, di sana. Apa itu Dan itu aku beda. Aku jurusanku kan sekretaris. Tapi yang di magang di Malaysia itu aku sebagai entertainment. Entertainment itu seperti kayak nari-nari. Jadi tuh di sana itu bukan kayak office, bukan kayak seperti kantor, tapi itu kayak dunia kalau di hiburan sini, gitu. Dunia hiburan, bukan dunia hiburan loh ya. Maksudnya apa ya? Kayak di sini itu kayak di Ciputra World. Salah. Sing berenang itu apa? Waterpark. Ciputra Waterpark. Ya gitu, kayak gitulah. Di situ kan ada wahananya, dan di situ juga ada yang kayak joget-jogetnya, kayak ada badut-badutnya kayak gitu-gitu. Itu yang aku yang entertainnya Selama 6 bulan. selama 6 bulan. Terus kenapa kok nggak diperpanjang? Atau memang cuman masanya cuma 6 bulan aja? Oh gitu, cuma kerjasamanya dari Prisma ke Malaysia itu cuma 6 bulan aja. Atau mungkin semisal kakak ditawari karena mungkin dia kinerja kakak bagus, kakak nggak ditawari gitu untuk memperpanjang? Enggak. Kan kalau di sana artinya orang magang itu seperti sampah. Oh iya? Kok bisa? Nggak direken masalah. Iya, nggak direken. Jadi bener bukan untuk kerja. Jadi itu kayak babu intinya. Anjir. Intinya seperti itu. Jadi bukan kerja. Gajinya itu kalau dirupiahkan ya lumayan ya. Waktu zaman dulu itu lumayan buat aku yang masih baru yang belum kerja. Itu aja aku dulu 1,5 dapatnya 500 ringgit ya. Kalau sekarang ya sudah kecil lah pasti. 500 ringgit dirupiahkan? 1,5. Dulu kan 3.000 kan. Oh. Kursnya dulu 3.000, jadi setiap bulannya 1,5. Tapi ya di zamannya pasti lumayan. Dan itu aku yang first time untuk kerja kan ya lumayan gitu. 6 bulan. Terus akhirnya memutuskan bukan memutuskan ya, tapi udah habis ya. Udah selesai masanya. Udah selesai ya. Setelah itu kakak di Prisma masih lanjut setelah selesainya Malaysia atau lanjut. Iya, lanjut. Berapa tahun? Lanjut, soalnya kan harus nerusin aku semester akhir. Aslinya tuh aku tuh kuliah tuh semester 1, semester 2, habis itu selesai. Berapa semester sih aslinya? Aku kok jadi lupa. 8 ya? 8 ya? 8 semester. 8 ya? Ya wes gitu. Pokoknya aku yang aku pulang dari Prisma itu 7 ke 8. Jadi tuh ngambil malam selama nggak nyampe setahun, habis itu udah wisuda. Oh, itu lembaga tapi juga ada wisudanya? Ada loh. Apa? Ijazah sertifikat? Oh, ya saya lembaga ya soalnya. Setelah itu lembaga, ini aku sambil mengingat ya perjalanan. Setelah dari Prisma, terus kakak sempat kuliah ambil ekonomi ya? Betul. Ekonomi di Kartini. Ya, betul. Iya, Kartini. Betul. Siapa yang tahu Kartini di mana? Pasti nggak ada yang tahu ya. Makanan kita datang. Makasih Mas. Di Kartini. Kartini itu tapi kuliahnya ini ya, kuliah khusus pekerja. Pekerja ya? Extension sih. Extension tuh kayak 2 tahun. Terus Sabtu Minggu gitu kan? Iya. Iya kan? Sabtu Minggu. Kenapa akhirnya memutuskan kuliah lagi? Iya, kuliah lagi. Beda kan soalnya pasti ya. Sebenarnya habis dari Prisma itu kan aku kerja dulu di BCA. Oh, udah kerja ya? Udah kerja. Oh, gitu. Jadi sebelum aku wisuda itu aku sudah ngelamar-lamar ke bank-bank gitu. Selain BCA ada Bank Tit gitu. Gitu. Dan aku selama abis naruh gitu nggak nyampe berapa ya, seminggu aku langsung ditelepon kan, wow gitu loh. Sip. Tak kira siapa gitu. Terus akhirnya ya udah aku okein lah, aku datang, aku mengikuti semuanya prosesnya BCA.
Terus disebut juga deh iya, BCA. lupa aku. Gak apa-apa, aman. Aman. Oke, Terus terus gitu, terus habis itu di bank itu kan 3 tahun. Dan itu kan dapat uang tahunan ya. Jadi intinya Oke. kayak uang apa? Kamu Sama. harus harus kuliah intinya. Sekolah untuk sekolah gitu. Soalnya kan programnya bank itu tuh untuk orang yang habis lulus SMA kayak gitu. Dia menerima orang untuk yang itu yang habis keluar dari SMA itu lulusan SMA. ikut lembaga. Iya, dong. iya. Kan tetap aja Ini- hitungannya dia ini SMA. kursus ya. Iya, gitu. Jadi alah. SMA gitu. Terus akhirnya 2 tahun ya. Aku bekerja kan harusnya 3 tahun. Magangnya itu cuma 3 tahun. Nah 2 tahun ini aku baru ngerasa, waduh, aku nanti lulus dari ini terus aku mau jadi apa gitu. Padahal aku udah diinget ini kamu dapat uang tahunan tuh sedang kuliah gitu loh. Aku kan SMA intinya kan ya. Ya udah, akhirnya aku tahun kedua itu Langsung kuliah. di Kartini. Kartini aku cari-cari kuliah yang cepet lah. Yang penting S1. Aku keluar kudu S1 intinya kan kurang 1 tahun lagi Iya, kan iya, gitu. Ya wes akhirnya aku memilih di Kartini sini. Akhirnya kuliah S1 itu berarti apa namanya diperpanjang setelah itu kan 3 tahun tuh awalnya kakak. Oh di BCA-nya? Iya. Oh di bank itunya ya? Gak apa-apa lah, aku apa ya? santai. Oke. Di BCA-nya itu ya. Semua magang itu programnya cuma 3 tahun. Selesai itu out. Atau kalau sudah S1 mau apa namanya ngelanjutin itu ada ini lagi belajar Program lagi ke Jakarta dan itu pasti angel gitu loh. Berarti Nggak semuanya. oke, berarti kakak di BCA 3 tahun toh? 3 tahun loh. Oh 3. Loh yang 5 tahun tahun? Oh baru di ini ya. Yang ada. Oke. Ini alma materku. Oke, nanti kita dipenin sekarang. Yes. Oke, Gitu. BCA 3 tahun, dipenin 5 tahun. Enak kerja di bank. Gimana? Mau diceritain iyalah. plus minusnya. Gimana ya? Plusnya dulu ya. Iya, kan biasanya orang kalau kerja nggak tahu sih, tapi kebanyakan temanku kalau orang kerja di bank itu kayak wah kerja di bank kayak gitu loh, kayak dapat apresiasi sendiri. Menurut kakak sendiri? Aku dulu juga melihat orang banker itu wow gitu loh, eksklusif gitu ya. Tapi ternyata pas aku nyemplung sendiri, enggak, ya semua itu ada positif sama negatifnya lah intinya. Kalau kamu bisa ngelewatin apa negatifnya itu berarti kan kamu semakin naik levelnya gitu loh, gitu. Jadi positifnya itu ya gajinya tetap seperti itu maksudnya. Oke, gaji. Kerjanya di ruang berhasil. Langsung nggak ada AC-nya ya, Iya, nasabah marah. Oke, terus kak? Sama jam kerjanya tuh sesuai. Jadi jam 8 sampai jam 5 udah segitu aja. Terus kalau misalnya lebih dari itu dapat lembur gitu. Negatifnya itu ya kalau misalnya ketemu dengan orang berbeda itu kan perlu penyesuaian ya. Susah, gampang juga sih. Tergantung orang nasabahnya itu gimana. Jaga mood nggak sih? Harus jaga mood sih memang. Kayak masuk apa mungkin awalnya nasabahnya bener gitu. Terus ya apa lah meskipun nasabah marah ya aku tetap harus merendah dan senyum lah. Pernah nggak sih kepancing sampai ikut emosi juga? Pernah nggak? Selama ini aku enggak sih, enggak. Soalnya aku masih melihat aku butuh pekerjaanku. Oke. Berarti benar-benar terkontrol ya? Iyalah, enggak lah. Aku maksudnya kontrol diriku tuh sendiri tuh karena melewatin itu masa-masa Masanya, itu. fase. Karena aku sudah dewasa, jadi kan bisa mengontrol. Oke. Ya. Oke, bisa mengontrol. Yes. Meskipun demen, gregetan gitu loh. Gregetan. Aku kalau marah, maksudnya muangkel banget sama si nasabah ini ya. Aku nyelesain, saya terus tak tinggal masuk ke dalam. Aku ngomel sama belakang. Ini jangan gitu. Ngeluarin ekspresiku. Oke. Jadi orang yang di dalam BO itu yang aku marahin. Terus baru keluar, iya.
Hipokrit banget ya. Ini nasabah Ya, ya. khusus nasabah. Didengarkan ya, pekerja bank itu nggak selalu tertawa sebenarnya, tapi di belakangnya nangis gitu ya. Tapi nggak semua nasabah kayak gitu kok. Banyak nasabah yang Baik. Gitu. Capek nggak kerja di bank? Karena Capek nggak? Kok karena langsung capek nggak? capek apa dulu? Maksudnya kerja di bank itu capek nggak? Maksudnya menurut kakak pribadi? Capek hati atau capek Dua-duanya, capek badan? fisik atau Kalau hati? capek fisik sih enggak, tapi kalau capek hati sama pikiran itu ada, karena kan aku kerjanya di target. Kalau nggak memenuhi target kan aku ya stres gitu, kan buat aku nggak enak gitu ya, capek. Intinya aku capek, target nggak goal gitu. Terus aku mesti dipanggil-panggil sama bosku, kan yo risih gitu, jadinya ya capek itu sih. Itu lebih ke capek ke situ. Tapi kalau capek badan Nggak aman ya. Tapi kan diselingi itu kan juga kakak punya pekerjaan pekerjaan selingan lain lah di dunia seni gitu kan. Yep. Sebagai dancer. Yap, Kenapa dancer? melanjutkan yang di Malaysia. Oke. Enggak sih, enggak. Soalnya pertama sih diajak sama temanku yang dari Malaysia itu juga. Oh, memang di situ. Satu partner sih, maksudnya satu sekolah, satu mahasiswa bareng yang pas itu yang ke Malaysia. Oh. Dan itu divisinya juga sama, yaitu entertain. Oh. Nah, pas aku di sini, dia itu ada kenalan. Gitu, ada kenalan, ini aku ada dancer, yuk ikut yuk, kayak gitu. Terus akhirnya aku diajak situ sampai sekarang deh gitu. Oh, itu dancer apa? Semacam weddingan atau apapun? Ada wedding, ada sweet 17, terus ada birthday juga. Oh. Anak-anak kecil kalau ulang tahun itu juga bisa gitu. Kids birthday, lebih ke kids birthday. Oh, itu apa? Kayak semacam lembaga juga atau kayak grup? Lebih ke grup ya, lebih ke grup sih. Ke grup. Memang Oh. grup dancer ya. Kayak production gitu ya, grup dancer lah. Kalau kakak disuruh pilih nih, dancer atau pekerja bank? Kerja bank lah. Sekalipun Pekerja bank itu karena gajinya kan stay, maksudnya selalu ada gitu, setiap bulannya ada. Tapi kalau dancer kan cuma kayak ini sih backup aja ya, kayak yang nambah-nambah uang jajan, kayak gitu nambah-nambah aja uang sih. jajan. Soalnya nggak setiap hari ada gitu loh. Apalagi masa pandemi ini belas, selama tahun ini aja aku baru 1 kali ngecop udah. ya karena kan Tahun. mungkin event-event di Iya, benar-benar gitu. Gitu. Makanya kasihan kan kayak event-event kayak gitu itu. Berarti sebenarnya dancer itu juga bukan passion atau hanya sekedar ya Aku lebih ke Hanya- hobi sih. hobi. Lebih ke hobi. Jadi kayak misalnya mengisi waktu luang aja sih. Kayak gitu, lebih ke situ. Jadi kan aku pulang kerja kan ya pulang ke rumah, jadi kan ngapain gitu di rumah, ya udah wes, mumpung ada job ini ya wes tak pakai buat ini latihan. Kalau ada job ya Oh, aku kalau terima. latihan rutin? Enggak, pas ada job aja. Oh alah, Jadi kan enaknya gitu kan, nggak setiap iya hari sih, nggak gitu. terpatok ya. Oh, aku kira Gitu. maksudnya memang pekerjaannya terpatok gitu. Enggak. Oh iya boleh. Gimana kameramen? Mau tanya apa? Sebelum di Prisma. Prisma sebelum diajari jadi dancer, hobimu apa? Hobiku dari dulu nari sih. Oh, memang sudah dasarnya sana. Nah, aku dari TK itu selalu perform gitulah. Iya, anak artis. Anak artis. Tapi ya aku nggak jago, tapi aku suka gitu. Gitu aja sih. Karena Nggak terlalu jago juga, tapi dancer karena udah terlanjur nyemplung jadi wis dinikmati ya. Enggak. enggak. Dari awal. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi kan kakak sempat bilang kalau selama pandemi juga baru merasakan sekali event ya. Yap. Event. Nah, selama pandemi nih kak, kan kita juga kondisinya tentang pandemi tadi kan kita lagi kondisinya lagi pandemi nih, gitu. Lama juga selama 2 tahun pandemi. Menurut kakak selama pandemi 2 tahun ini berdampak juga nggak sih di kehidupan kakak? Contoh mungkin pekerjaan, lebih banyak sih ke lingkup pertemanan dan lingkup kantor atau lingkupku lah, itu lebih ke pekerjaan sih. Kalau kakak, pekerjaan kakak ngefek nggak di bank, bagian bank? Ngefek lah pasti ngefek. Ngefeknya apa? Sampai di rumah kan atau mungkin pengurangan gaji atau apa? Enggak sampai situ sih. Aku lebih ke pekerjaan, bukan pekerjaan aku sendiri individu, tapi
tentang targetku, karena aku marketing jadi bahasnya target ya. Oke. Target. Iya, jadi karena pandemi ini kan banyak nasabah jarang ke bank gitu, dan juga nasabah pun itu juga kesusahan untuk kayak biasanya sering transfer, setiap harinya transfer itu dia jarang karena mungkin mereka ada permasalahan sendiri mungkin ya, keuangannya ya gitu, jadi dia jarang. Jadi untuk aku menyelesaikan targetku itu tuh aku juga kesusahan gitu. Tapi kalau untuk dari gaji enggak sih, puji Tuhan enggak banget, dan juga enggak dirumahkan juga, dan juga enggak ada WFH juga sih. Tetap ya, karena bank juga ya. Gitu. Namanya bank itu pastilah, lembaga keuangan pasti wajib harus. Tapi yang lain nggak ada kena dampak juga, atau yang dirumahkan atau apa nggak, semua Oh nggak ada, aman. aman. Cuma karena ini loh yang demo kapan hari yang Demo? kontra apa namanya, nggak boleh. Yang kapan hari apa sih? omnibus. Oh, Itu ngefek. kan ngefek. Tapi bukan untuk aku sih, untuk temanku. Temanku kan masih kontrak gitu. Padahal sudah kakak ini udah nggak aku kontrak? aku udah tetap. Wah, taipan. Ya soalnya sulit guys kalau kalian tahu. Sekarang pekerjaan semua kontrak. Bener. Ya, mayoritas kontrak. Bukan jarang juga ya, mungkin nggak banyak untuk ini loh apa? Nggak banyak untuk ini loh apa? Pegawai tetap. Betul. Terus apalagi ada demo yang kemarin ya, ngefek banget ya. Oh iya, temanku itu padahal harusnya tahun kemarin sudah harusnya itu udah mau tetap. Tapi karena kayak gitu pun jadinya dia lanjut terus saya kontrak. Jadi setiap tahun tanda tangan, dan itu statusnya tetap kontrak gitu loh. Iya Ya, sih. ya sedikit kasihan sih, tapi ya mau gimana lagi gitu. Oke, lanjut. Yeay. Masih pembahasan tentang COVID. Kan kapan hari kakak pernah sharing, papanya kakak sempat kena COVID. Betul. Gimana itu? Maksudnya sharing sekedar Boleh. sharing. Itu pasti kan ya nggak enak lah untuk apa ya, apalagi orang tua kena COVID. Yes. Sharing dong kak. Pertama itu kenapa? Kok Itu bisa? itu papa kena COVID itu pas banget 1 hari sebelum beliau ulang tahun ya. Wow. Iya, dan itu Januari kemarin kan. Januari Itu masih tahun ini ya? tahun ini, awal tahun ini gitu, Januari sebelum dia ulang tahun kena COVID. Padahal tanggal 11-nya itu aku udah rencana kayak ayo dinner bareng gitu loh, pokoknya ada rencana kecil-kecilan itu untuk merayakan papa. Tapi ternyata berubah langsung. Dan itu kan papa kan tinggal di asrama panti asuhannya Bude. Kayak gitu. Jadi dia lebih kerja bantuin Bude untuk panti asuhannya itu. Jadi waktu itu panti asuhannya waktu tahun baru itu ada KKR sih. Nggak tahu COVID gini kok ada KKR, sampai heran aku sampai. Ya itu pulang-pulang ada 3 orang itu sakit langsung. Sakit apa? Panas. Flu. Oh, panas. Panas. Terus? Ya dipikirnya panas biasa, namanya juga panti asuhan ya. Dananya kan nggak gampang untuk ngeluarin gitu loh. Jadi pasti biar ae. Ternyata ada nambah lagi loh, kok semakin banyak gitu. Sakitnya. Akhirnya baru swab. Semuanya yang sakit semuanya. itu? Semua. Atau satu panti asuhan? Semua panti asuhan. Termasuk anak kecilnya? Yes. Itu panti asuhan apa sih? Maksudnya panti asuhan Dari anak atau bayi lansia? sampai SMA kuliah. Oh, kuliah, nggak ada lansia ya? Nggak ada. Bayi gitu. Akhirnya di swab semua. Swab semua, ternyata ada 12 orang yang positif. Gile, termasuk papaku sih gitu. Ada anak ini nggak, balita yang kena juga nggak ya? Enggak sih, untung aja enggak tahu kok bisa enggak ya. Ya puji mungkin. Tuhan ya. Gitu. Terus. Kayak gitu enggak sih, enggak ada. Jadi yang anak-anak gede aja, SMP, SMA yang itu. Terus yang anak-anak SMP, SMA ini dibawa ke RS Haji. Oke. Cuma papa aja yang nggak dapat, karena kan usianya kan nggak boleh di RS Haji. Kenapa? Maksimal 50, di atas 50 harus ke rumah sakit, intinya ke rumah sakit atau isoman sendiri. Oh, isolasi mandiri ya. Terus Gitu. Mama nggak punya sakit penyerta toh? Apa, Nggak mama? punya sakit Maksudnya penyerta. papa ada? Oh, papa. Oh, nggak ada. Terus? Nggak ada. Oh. Papa sih keluarnya batuk memang sih, batuk gitu, rada sumer juga gitu. Akhirnya tak
tak bawa tak kasih no vitamin, nah itu sama makan, ya pokoknya bahagia happy Iya, gitu. iya. Tapi padahal itu dalam satu lingkupan. Bude meskipun Bude kan juga hampir umurnya kan di atas papa kan, tapi enggak kena gitu Oh, loh. beda Iya, iya, memang bener, imun sih ya, gitu. balik lagi ya imun. Bener. Terus Akhirnya papa tak singgah not. Aku nyewa ini apa namanya hotel gitulah. oh singgah di situ ya, Iya. isolasi mandiri Iya. selama cottage apa sih, homestay kayak homestay gitulah. Selama selama? 10 hari 14 hari ya, 2 minggu ha. oh 14 hari. Heeh, Terus tak inep no dek situ wes pokoknya di sini pak nggak usah keluyuran kayak gitu iya keluyuran kemana bapaknya kakak? ya papa tuh mesti nggak mau lah, aslinya papa tuh nggak mau ninggal no panti asuhan Oh, oke, kayak gitu oke. loh. Soalnya ya nggak tahu ya, nggak ngerti kok bisa nggak mau itu. Terus? Disuruh pulang tuh juga nggak mau. Kita pulang ya juga takut ya. Iya, iya, Aku kan iya. kerja, mbakku kerja juga gitu. Terus akhirnya ya tak inap no di homestay itu sama 14 hari. Akhirnya pokoknya makan tidur olahraga jalan-jalan wes gitu aja. Terus? Akhirnya 14 hari PCR positif negatif pujitannya Puji Tuhan. udah beres. Nggak. Jadi totalnya tuh hampir 3 mingguan lah. Untuk proses penyembuhan. Iya. Pemulihannya Pemulihannya ya 3 minggu ya itu. itu 3 minggu itu. Yep. Jadi PCR-nya sudah negatif, pulang ke rumah kan, tak suruh pulang ke rumah, nggak mau balik ke sana, nggak mau balik ke mana panti asuhannya. Oh alah. Tapi papa tuh ngotot yang balik ke panti asuhan. Akhirnya ya wes ke rumah aja, di rumah wes salah, nanti tunggu aja, soalnya mbak aku itu kan mau merit Oh iya ya. ya kan, dari Januari ke Februari Oh, Februari pertengahan. nikahnya? Mm-mm. Waduh, memang ini sih. Makanya kan buat pusing gitu loh, aduh ono ya kumpes aku sampean itu. Akhirnya ya wes lah, Tapi orang rumah aman kan? Maksudnya Puji Tuhan. aman kayak Nggak ada adik, kontak. mbak, mama. aman kok, aman ya? semua gitu. Oke. Selama papa kena apa? COVID-19, gimana kondisi kalian? Maksudnya mental kalian, mungkin jasmani kalian mungkin pasti juga capek kan? Mondar-mandir kan pasti ke ini untuk kasih makanan atau apa? Aku lebih kayak nenangin, aku pribadi sih biasa sih, maksudnya lebih nenangin ke mama sih. Mama kan Kepikiran. ya kepikiran, entah itu kepikiran jadi tuh marah-marahin gitu. Ngomelin papa soalnya papa tuh nggak bisa dianu, kayak misalnya mesti mikirin panti gitu ya. Memang kan hatinya kan di panti gitu. Itu pokoknya intinya itu maksudnya mama itu sehat dulu. sehat no badan. Soalnya kan ini anakmu bentar lagi kan mau merit gitu Iya, loh. iya. Mbok ya gimana care gitu sampai anaknya dewe kayak gitu, sampai gemes kayak gitu sih. Terus kalau kamu sendiri ya apa? Aku lebih ya wes gitu. Ya wes gitu itu gimana, Be? Aku soalnya gini, kan aku kan juga megang weddingnya mbakku sih. Jadi kan aku juga pusing dengan weddingnya mbakku. Aja ada masalah gitu loh, heran aku sampean. Aku nggak melah wedding aja, aku melon masalah. Gemes aku. Ya dari papa, ya dari vendor-vendornya mbakku itu ya wes aku lebih kayak lebih mikirin ke ini sih. Papa tuh ndak mari gitu intinya. Wes pokoknya tak kasih tak tekokno apapun yang ada vitamin, buah-buahan semuanya tak kirim-kirim ke homestay-nya papa gitu. Ya wes papa stay situ. Pokoknya aku dulu negatif titik. Wes gitu. Habis dari homestay harus pulang ke rumah, nggak usah balik gitu, nggak usah balik ke panti asuhan. Panti asuhan. Soalnya panti dulu ya. asuhan tuh masih ada yang positif gitu loh. Oh, berarti ada yang di panti asuhan juga? Isoman. Isolasi mandiri. Oh, ada yang ini sih, kan di panti asuhan kan ada yang keterbelakangan. Oh, oke. Itu tuh juga positif, jadi kan nggak bisa dibawa. Terus apa sih yang rumah ngerawat sakit. juga kan, gitu kan harus ada yang ngerawat. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus di panti asuhan gimana? Dia siapa yang rawat? Ada sendiri memang? Ada, ya itu makanya sama-sama ini kena jadinya. Oh, gitu. alah. Ya udah mereka survivor sendiri gitu loh, berdua, nggak tahu. Oh, alah. Ya wes akhirnya benar-benar clean, baru bisa balik lagi. Tapi so far lancar ya sampai sekarang, aman kembali. Maksudnya udah aman, nggak gimana? Untuk yang panti asuhannya,
Ya semuanya, Panti papa semuanya. Nanti asuhannya, papa ya itu sih mesti tak omelin, papa maskernya jangan lupa, udah sepuh pak. Udah sepuh Iya, umur berapa sih kak? 67. 67. Mm-mm. Wah, iya sepuh Kan sih. sepuh banget Iya, tau. Ikut vaksin kemarin yang lagi Sudah. 2 kali. Sebelum kena vaksin, sebelum kena vaksin. Sesudah loh. Sesudah COVID. Maksud aku vaksin dulu baru kena. Vaksin kan baru tahun ini kan? Maret ya? Vaksin tahun lalu kan nggak ada. Lupa sih nggak tahu. Vaksin digembor-gemborin kan Februari ya. Yang Jokowi pertama kali kan Februari itu. Berarti corona dulu baru vaksin. Ya aku nggak ngerti. Karena aku baru vaksin hari ini. Ini gebuk dah. Oh jangan. Waduh. Oke lanjut. Yes. Dari tadi kan kita udah ngobrol tentang apa namanya latar belakang, tentang perjalanan kakak untuk apa namanya untuk dapatin pekerjaan, terus pengalaman kakak kuliah sampai kita bahas soal COVID. Selama kakak apa namanya? Sebelum aku tanya, kakak cita-citanya apa sih? Impian kakak itu apa sih? Impianku Kok nafasnya gitu ya? Kayak berat banget gitu ya. enggak lah. Impianku pengen membahagiakan orang tua sih, lebih Ya tepat. itu kebanyakan standar. Kebanyakan standar ya? Maksudnya, untuk khusus Cita-cita. ya semacam kayak ya memang aku sebenarnya pengen jadi ini loh. Aku tuh pengennya kayak gini loh. Untuk hidup kakak udah hidup kakak. Oh, untuk aku Kalau membahagiakan orang tua itu pasti semua orang pastilah. pastilah ya. Kalau untuk kakak sendiri, kakak pengen apa sih sebenarnya? Di luar pekerjaan bank, di luar dari dancer. Aku mau jadi diriku sendiri. Enggak. Aku mau jadi orang kaya loh. Oke, jadi orang kaya. Iya. Aku tadi pas kesini itu Ah, terbesit di pikiranku kan. Soalnya kan aku habis ngelayanin nasabah yang lumayan kaya. Oh. Kaya sih, kaya gitu. Terus Terus? aku ngelihat pribadinya dia, wow. Aku jadi pengen di posisinya dia gitu loh. selama 20 lah berapa umur enggak? 29 ya. Nggak usah nyebut umur deh. Berarti selama kakak hidup baru hari ini terbesitnya. Iya sih. Oh, iya? Iya. Mungkin Berarti- sebenarnya aku dari dulu tuh bukan pas aku kerja ya, karena aku sering berhubungan dengan nasabah ya mungkin ya. Terus aku mesti ngelihat orang-orang sukses kayak gitu-gitu. Jadi tuh aku lebih ke aku pengen gampang ngasih uang dengan gampang. Memberkati Gitu intinya. maksudnya. Iya, memberkati gitu. Ngasih uang Ngasih dengan uang dengan gampang. Kan sekarang kan aku ngeluarin uang itu susah gitu loh. Karena? Susah. Ya karena kan memang harus ada- hemat dan macam-macam, banyak cicilan. Dan aku pengen ngeluarin uang tuh gampang gitu. Ya kembali lagi dengan porsi sih sebenarnya, Iya. dengan Yang kondisi. penting bisa belanja tanpa lihat harga. Iya. Nah, itu moto Anda ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut. Berarti tadi balik, kenapa kakak pengen jadi itu nasabahnya kakak yang memang orang kaya? Menurut kakak, kenapa? Emang dia apa? Yang membuat kakak jadi, kok kayaknya aku pengen jadi kayak dia? Ya itu karena mungkin nggak tahu ya. Itu tadi sih, aku tadi terbesit gitu. Ha-ha. Karena aku tadi ngelayanin nasabahnya itu sih, karena gaya hidupnya dia, terus sederhana. Meskipun dia sederhana, tapi di balik itu dia tuh kaya banget gitu loh. Aku tuh suka dengan tipe kayak gitu. Jadi dia nggak menunjukkan dia tuh kayak wow gitu, pakai glamor dan macam-macam gitu. Tapi di balik itu dia tuh punya kekayaan tuh berlimpah-limpah. Aku suka ya kayak gitu. Jadi tuh di depan sederhana, di belakang tuh lebih ke situ sih aku. Oke, lebih Untuk sekarang ya. Aku mikirnya sekarang gara-gara kamu Oke, ditanyain. Iya ya kan aku tadi Cita-cita tanya. ya. Biasanya kan ada orang yang pengen cita-cita, oh aku pengen bener-bener targetku, aku bener-bener jadi orang sukses. Nah sukses itu kalau menurut aku pribadi kan luas. Kamu Yes. sukses, yang menurut kamu sukses itu apa? Ada orang yang mikir bahwa ketika keluargaku berkecukupan, menurut aku itu kesuksesannya sesungguhnya. Betul. Ada yang kayak aku udah dapat rumah, udah dapat mobil, gini, itu sukses yang sungguh. Menurut kakak, sukses itu yang sesungguhnya apa?
Sukses itu adalah apa ya? Kalau menurut kakak aja, mungkin kakak merasa udah sukses ketika aku mungkin sudah gini deh kayaknya gitu. Ya itu. Yang tadi itu. Aku sukses ketika mengeluarkan uang itu nggak sulit Untuk memberkati. Itu. Yes. Oke. Gitu. Kalau Nggak perhitungan intinya. oke. Nggak mikir lah untuk Iya, intinya nggak ngeluarin mikir uang. lah untuk ngeluarin duit. Oke. Selama kakak hidup nih, perjuangan apa yang menurut kakak kayaknya untuk mendapatkan sesuatu sulit itu waktu kakak di posisi apa? Mendapatkan Pengalaman kakak mungkin berjuang soal hidup oh ya, bener. apa? Ya itu masa lalu ya mungkin ya. Oke, masa lalu. Kamu nih memancing gue. Aku cuman tanya berjuang soal Iya. hidup, entah itu pekerjaan, entah itu tentang soal keluarga, entah itu soal jabatan, tentang pasangan hidup atau apa berjuang apa selama ini? Berjuang untuk mencintai diriku sendiri. Oke, kenapa? Kenapa? Ya maksudnya kenapa kok berjuang untuk mencintai hidup? Ya karena kan dulu ya mungkin karena masa lalu ya itu kan aku juga masih belum punya pegangan gitu. Maksudnya? Jadi bukan pegangan gimana ya aku masih intinya ababil lah intinya dengan Ababil. pemikiranku sendiri Tentang diriku sendiri tentang masa lalu itu. apa? Pasangan hidup maksudnya. Masih belum ini tak menerima diri Iya sendiri. belum menerima. Oh iya, diri. oke. Kayak gitu. Jadi emosinya masih belum labil. Emosiku tuh kayak anak-anak gitu. Terus akhirnya aku berusaha berjuang kan. Masa aku kayak gini-gini terus ya. Aku kan bertambah umur masa yo saya inget-inget kayak gitu. Aku Yes. ini ya, tak perjelas ya. Iya. Mungkin nanti bisa di skip. Oke. Mungkin kakak berusaha menerima diri kakak karena kakak mungkin melakukan sebuah kesalahan yang menurut kakak kayak nggak layak Yes. atau merasa kayak kayak merasa sampah kayak gitu tah. Iya. Ya terus berusaha Gitu. untuk pemulihan lah ya. Iya. Penerimaan diri. Betul. Berarti perasaannya muncul setelah masalah itu ada atau sebelum? Perasaan untuk Menerima iya setelah. Setelah. Setelah gitu. Ya selama proses itu kan nggak gampang juga. Ya banyak yang pokoknya pikiran-pikiran itu macem-macem gitu loh. Akhirnya ya aku aku bukan orang-orang yang bisa membantu aku, tapi aku sendiri yang harus membantu diriku sendiri untuk lepas dari ini semua. Lepas dari intimidasi. Yes, intimidasi pikiranku yang jahat. Oke guys. Iya Pikiran loh. jahat. Iya terbelenggu dengan pikirannya kayak gitu tuh nggak enak. Dan itu aku Oke. berjuang selama beberapa tahun itu. Untuk menerima diri sendiri. Untuk mengampuni diriku sendiri, menerima diriku sendiri, gitu, mencintai diriku sendiri. Selama proses itu kan pasti banyak intimidasi toh. Di sisi lain juga pasti melibatkan hubungan kakak dengan Tuhan. Ya, gimana kamu ya itu tadi mengampuni diri. Prosesnya itu gimana caramu untuk bisa melewati itu? Lewatin itu ya, ya itu lebih ke ya aku kadang nggak kadang sih, hampir setelah waktu itu aku hampir Setelah sering, keterpurukan. ya keterpurukan itu tuh aku lebih sering kayak nangis saya ke Tuhan. Aku nggak pernah cerita ke siapa gitu loh, jadi aku tak pendem aja, kecuali aku cerita ke sebelah gitu, tak pendem aja, nggak berani gitu. Makanya kan aku kalau punya masalah dipendem kan juga nggak baik kan ya, semua orang lah gitu. Akhirnya aku hanya bisa cerita sama Tuhan apa ini aku nih apa gitu. Aku maksudnya aku pernah banget ada pikiran untuk mengakhiri gitu loh. Pernah mau bunuh diri? Pernah. Ngomong aja nggak apa-apa bunuh Iya, diri. pernah mau mati aku. Oke, karena saking Nggak. karena saking merasa nggak layak. Yes. Ya Terus? kayak
aku iki lapo sih ndek sini kok ndek dunia ini lagi apa gitu loh, lagi pula malu-maluin gitu loh intinya. Pokoknya pikiranku tuh yang membuat aku down gitu loh. Ya wes terus? itu akhirnya ya udah itu aku ya bisa apa namanya cerita sama doa terus sama penyembahan, pujian, pelayanan juga. Pelayanan pun itu aku sangat ini apa gesek-gesek terus gitu loh, kayak Gesek itu kamu maksudnya gimana? ada pikiran kayak Terintimidasi. iya itu lagi lah. Terus? Kamu tuh lo kok iso pelayanan kamu tuh kayak gitu loh. Oh, Ya gitu ya, tapi aku tetap aku mau pelayanan gitu. Aku hatiku untuk Tuhan gitu. Aku nggak mau ngeliat masa lalu juga. Aku pun ya sudah memberanikan diri untuk melayanin gitu. Masa ya aku nggak mau terus gitu. Masa aku ngikutin intimidasimu terus gitu. Oke. Jangan Oke. terus gitu tak. Tadi kakak sempat cerita bahwa kakak terpuruk sekali karena satu hal yang membuat kakak sampai akhirnya mau Ada pikiran ambil pikiran untuk bunuh diri gitu. Dan terbesit sih. terbesit ya, nggak sampai ya. Enggak lah. Oke. Terbesit. Masih ada orangnya. Ya enggak, siapa Iya. tahu, soalnya kan ada mungkin orang yang wis aku kayak give up, aku bunuh diri, tapi Tuhan ngapain lu bunuh diri, lu masih panjang nih hidupnya, kayak gitu loh. Karena Tuhan buat yang lain. Kenapa akhirnya kakak mengurungkan pikiran kakak itu? Apakah kakak ketika terpuruk mulai merasa ada pengharapan lagi karena kakak merasa nggak layak, merasa Yap. apa ini kayak sampah? Dari apa namanya aku ngerasa seperti itu tuh kan terintimidasi dengan pikiranku sendiri ya. Itu apa namanya prosesnya ada pikiran untuk seperti tadi tuh ada bunuh diri. Aku sempet banget mau nyilat-nyilat gitu ya. Gitu. Garis-garis tangan. Iya garis-garis tangan. Oke. Namaku Ita. Iya serius. Oke, mau bunuh diri, oke, terus. Intinya kayak gitu. Iya. Terus pas itu ya itu sih apa namanya? Aku langsung disadarkan sih. Maksudnya enggak langsung disadarkan. Yo aku mikirnya sakit loh, pokoknya intinya sakit. Ojo aneh-aneh gitu. Itu pisau gitu. Salah, kamu tuh pasti kesakitan gitu intinya. Aku pikiran ya wes lah, stop. Terus? Akhirnya aku ya itu balik lagi setiap malam itu aku mesti ini apa nangis kan. Apa namanya? Tuhan, masa aku gini terus ya? Aku nih apa besok aku kerja loh, masa aku sembab terus sih setiap malam kayak gitu. Terus ya udah nggak apa namanya? Akhirnya aku waktu itu sih pertama kali sih aku datang ke gereja sih. Aku ditampar banget sih yang pas sama kamu sih dulu itu. Oh, sama aku? Iya. Yang mana? Iya, aku lupa itu di mana ya. Yang pas itu Oke. sama are-are juga kok. Nah itu, Oh, dan itu firmannya tuh buat aku menampar banget. Kamu tuh berharga gitu. Terus kamu kan juga pernah ngomong aku tuh berharga gitu. Ya dari situ sih. Oh banyak orang yang ternyata apa namanya menyupport aku. Terus akhirnya aku dengan firman yang menguatkan aku itu ya akhirnya ya wes aku bangun. Oke, aku ninggalin semuanya, udah aku stop dengan pikiran semuanya itu meskipun nggak sampai sekarang sih, sudah beberapa tahun itu masih ada pikiran intimidasi itu masih Terintimidasi kalau Masih. kakak nggak layak. Kalau misalnya aku udah mulai menjauh sama Tuhan ini ya, mesti pikirannya tuh balik lagi. Karena- Always gitu, mesti gitu. Jadi ya gitu prosesnya dari itu aku ditampar dengan firman itu. Akhirnya aku sudah mulai menerima diriku sendiri. Aku berani untuk melayani Tuhan lagi. Yang tadinya aku kalau ditunjuk itu mesti aku nolak toh. Aku nggak mau. Akhirnya aku mau terima melayani Tuhan. Terus akhirnya aku mau terima jadi pemimpin pemuda di gereja. Oh, Gitu kan? Ketua apa ya? Ya, ketua pemuda pemuda. di gereja. Gitu. Itu juga itu sebelum ditanyain sama ini tuh aku juga pergumulan. Tuhan, aku nih layak tak? Aku nih sopo gitu loh, mimpin orang-orang muda gini. Apa aku bisa jadi berkat kayak gini-gini. Terus nanti kalau misalnya orang-orang itu tahu masa laluku gimana, semua kayak
kayak gitu lah. Jadi akhirnya ya itu aku menerima diriku sendiri sih, memaafkan. Aku lebih ke memaafkan. Udah wes, kamu stop, nggak usah pikirin itu, buang semua masa lalumu, hapus semua kenangan-kenangan itu dari Instagram, apapun itu semua diblokir aja. Bener-bener kamu nggak ada kontak, sedetik pun nggak boleh kontak, intinya gitu. Aku punya pikiran kayak gitu. Oke, seminggu masih galau kan ya, seminggu 2 minggu masih galau. Aku baru bisa itu sebulan setelah aku melewati proses itu kan, sebulan itu akhirnya aku bener-bener lupa, bener-bener aku dilupakan, saking aku sering sibuknya dengan ketua pemuda ini ya, kegiatan pemudanya ini gitu. Jadi aku lupa akhirnya. Aku kadang pernah ini ya. Aku pernah lagi iya, Pernah dari keterpurukan itu. Gitu. Aku sampai lupa loh. Oke, Iya ya, aku dulu pernah loh ya. Aduh, aku sampai gitu. Aku saking aku lupa pernah gitu. Oke, pernah kecewa sama Tuhan nggak? Kecewanya aku enggak sih, aku nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Atau mungkin kayak merasa kenapa, balik lagi ya ke itu, kenapa sih Tuhan, mungkin tanya gitu, kenapa sih Tuhan aku harus dihadapkan dengan keterpurukan itu, pernah nggak? Oh, Kayak pernah. Terus Tapi aku nggak menyalahkan Tuhan sih. Aku nggak pernah menyalahkan Tuhan sih. Itu kan itu kan salahku sih. Aku tuh sudah diinget no Tuhan aslinya, tapi aku tuh muangkang pol karena ya berbagai alasanku lah gitu. kedagingan. Iya kedagingan. Sebenarnya kakak Sebenarnya loh iya itu aku harus diinget no dari aku dijewer sama Tuhan, apapun itu, entah itu pokoknya aku dijauh no sampai orang ini. Itu aku sadar. Aku sebenarnya sadar, tapi itu aku mokong waktu itu karena waktu itu aku butuh dia di sana. Gitu, aku butuh dia di sana. di sana, kita sebut Malaysia lah. Di Malaysia. Aku butuh dia di Malaysia untuk kehidupanku kan. Aku kan tujuannya ke sana. Intinya aku tujuan ke sana itu bawa uang ke Indonesia itu banyak. Intinya itu banyak gitu dengan hasil kerjaku. Tapi kalau aku menghabiskan gajiku di sana kan ya itu. Jadi intinya aku di sana itu kayak dibiayain dia gitu loh. Jadi kan gajiku utuh. Oh, oke. Intinya aku itu ekspektasi besarnya pulang dari Malaysia bawa duitnya banyak. Tapi akhirnya malah jadi punya hubungan yang nggak baik. Yes, betul gitu. Jadi aku yang mikirnya bodoh banget ya aku sekarang gitu. Ya ampun, aku mikir ke sana, ya ampun aku dulu bodoh banget ya, kok bisa gitu loh, mau gitu loh. Dan aku kalau ngelihat orang itu aku pasti mangkel marah gitu. Tapi sekarang aku bisa melihat dia dengan oke, aku mau maafkan kamu gitu, Mengampuni dia gitu. Oke. sekarang sudah jadi Wonder Woman. Oke kak, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang nanti bisa lihat bahwa garis besarnya adalah tadi kakak cerita pernah memiliki hubungan yang baik dengan pasangan, akhirnya terpuruk proses itu. Mungkin kakak ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi memiliki pasangan yang merasa kayak toksik atau merasa berjuang atau bergumul dengan pasangan hidup. Mungkin kakak punya pesan-pesan buat mereka. Atau mungkin mereka yang nggak bisa ngampuni diri mereka karena merasa sampah, atau yang mau lagi bunuh diri nih sekarang, mau bunuh diri terus nggak jadi karena kakak ngomong. Gini sih, oke. Buat teman-teman yang pernah ada atau yang sedang ada di masalah seperti aku dulu, satu-satunya cara itu mengampuni dirimu. Ayo balik, ojo suwe-suwe berada di keadaan nyaman itu nanti akan menjerumuskan kamu semakin dalam dan kamu nggak bisa keluar lagi. Mumpung kamu masih mumpung Tuhan masih sayang. Intinya Tuhan itu nggak tahu ya, Tuhan itu sayang banget sama aku. Kalau misalnya aku terus kayak gitu, aku tutup telinga. aku sampai mikirin, ya ampun Tuhan Yesus kok buai sebaik-baiknya. Makanya puji Tuhan aku diangkat Tuhan sampai detik ini, itu suatu luar biasa. Makanya aku nggak
menghindari sekali kalau aku kecewa sama Tuhan itu karena Tuhan sudah mengangkat aku itu loh. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang berada di titik terendah pun, ayo bangkit. Masih ada Tuhan Yesus yang megang kamu kok. Jangan sampai jatuh untuk kedua kalinya. Oke? Oke, tak apa. Oke. Oke, semangat Kak. Semangat apa? Coach. Oh ya, mungkin Kakak punya coach mungkin yang apa ya, Buat kayak pasangan? kata-kata Apa? eh, Coach dalam kitab atau mungkin motivasi buat Kakak, atau mungkin Kakak pernah dengerin loh, aku punya kata-kata ini yang jadi semangatku mungkin. Oh. Ada nggak? Atau ayat mungkin juga boleh. Ayat aku sedikit. Iya, nggak apa-apa. Aku tadi Nggak harus pagi. nggak harus Oke. ayat. Aman. Aman kok, nanti bisa aku tampilin aman. Oke. Ini sih apa ayat di Alkitab ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Itu di mana? Iya, nanti aku cari. Aku juga nggak hafal. Itu tuh yang selalu aku pegang sih. Jadi itu Tuhan selalu mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke, mantap. Oke. Semangat Kak. Yeay. Tetap. Semangat juga buat IP. Oh iya, semangat. Oke, teman-teman, bagus banget ya sharingnya tentang mungkin teman-teman yang lagi punya pasangan yang tidak baik, lagi memiliki sesuatu hal yang soal toksik. Ini sangat tadi memberkati juga gitu. Apapun itu, mungkin aku sedikit pesan ke teman-teman bahwa layak atau tidak layaknya kalian, entah agama apapun yang kalian lagi anuti sekarang, percayalah Tuhan tuh sayang sama kalian. Amin. Mungkin kalian layak tidak layak, intinya kalian tetap layak gitu. Betul. Sekalipun kalian berdosa, sekalipun kalian tidak berdosa, itu tidak akan menghilangkan status di mana Tuhan sayang sama kalian. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang merasa nggak layak, merasa mungkin dirinya nggak baik, atau kalian sampai merasa diri kalian sampah, justru kalian nggak layak, itu harus datang gitu, harus datang sama Tuhan gitu. Karena justru kita nggak layak, maka kita akan dilayakkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa nggak berarti, diri kalian merasa seperti sampah, jangan lupa bahwa diri kalian adalah sesuatu yang berharga. Karena kalian sudah ditenun di rahim ibu kalian, ya, justru Tuhan akan menenun kalian secara indah dan kalian nggak merasa untuk dilahirkan. Oke, terima kasih untuk Kak Ita. Sama-sama. Semangat untuk IP kehidupannya sudah gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat malam ini. See you untuk next episode Eka. Dadah.